Minasan konnichiwa, Sensei Jutsu desu. Hari ini kita bakal lanjut ke pembelajaran Soma Tomegoi hari ketiga, teman-teman ya. Sensei cuma pakai 10 menit waktu istirahat kalian, jadi jangan sampai kalian beralasan bahwa nggak punya waktu belajar. Awas kalian ya. Nah, di sini coba teman-teman kita lihat ya, siapa yang pernah beli ini di kombini? Mungkin pernah lihat ya. Arti dari kedua kotoba ini, yudeta sama nita, sama-sama merebus, tapi bahasa Jepang itu beda. Nah, buat kalian untuk bagian sini jawaban mana yang betul? Yes, yudeta. Bedanya yudeta sama nita apa? Sama-sama merebuskan ya. Jadi kalau yudeta itu cuma pakai air doang. Tapi kalau nita itu biasanya pakai bumbu, pakai sup dan pakai lain-lainnya. Ingat ya, jadi kalau misalkan di air doang yudeta, bumbu nita. Oke? Nah, kalau gitu sekarang kita bakal ngebahas topik-topik di sini buat kalian semua ya yang biasanya bingung bedanya apa, artinya apa, udah selesai kumpulkan buat kalian semua. Jadi nanti pas ujian kalian pasti harusnya bisa mengerjakannya ya. Target adalah betul 7 dari 10 ya. Kita segera mulai. Misalkan nih ada senpai, contoh ajimi shite kureru, doyu imi deshou ka? Ajimi apa teman-teman ya? Ada aji rasa sama mi melihat. Ada yang bisa tebak artinya. A. Yoku mazeru. B. Sukoshi tabete aji o kakunin suru. C. Atatameru. Ada yang tahu jawaban mana? Betul ya, jawabannya itu adalah B. Sukoshi tabete aji o kakunin suru. Itu artinya adalah mencicipi rasa ya. Supu o ajimi suru berarti mencicipi rasa si supnya. Bagus. Terus kalau yokumazeru itu artinya adalah aduk sampai rata. Kalau atatameru artinya adalah menghangatkan. Mantap. Kita lanjut yang kedua ya. Jagaimo o mizu dake de nani-nani yawarakaku shimasu. Hai, hinto wa mizu dake de, dengan air ya. A. Nite, B. Yudete, C. Tamete. Buat kalian jawaban mana yang tepat? Bagus ya, jawabannya itu adalah yuderu. Ingat ya, yuderu itu hanya dengan air doang ya, mizu de yuderu ya. Tapi kalau misalkan dia dengan kuah, dengan bumbu dan lainnya, itu pakainya adalah miru. Terus juga ada itameru. Itameru itu artinya adalah tumis teman-teman ya. Jadi abura de itameru artinya adalah menumis dengan minyak. Bagus. Terus berikutnya ya ada yasai nani-nani wa yasukute hayaku tsukureru ryori desu. Oke, cuma dengan sayur kira-kira apa buat kalian ya? A. Itame, B. Yude, C. Wakashi. Ada yang tahu? Ya cuma dengan sayur, udah murah, gampang lagi dibuatnya. Apa jawabannya? Betul ya, itame. Ingat ya, abura ditambah dengan tabemono itu biasa adalah itameru. Jadi kita menumis ya. Terus kalau misalnya ada mizu, ada air, itu biasanya adalah yuderu. Terus kalau wakasu, ya wakasu itu artinya adalah mendidihkan air atau memasak air ya. Oke. Terus berikutnya ya, ocha o iretai no de mizu o nai-nani kudasai. Ayo yang mana teman-teman? Ada mizu. A. Nite, B. Waite, C. Wakaste. Pasti teman-teman udah tahu ya, antara B atau C sensei yang mana? Tadoshi jidoshi. Jawaban yang tepat adalah wakasu. Oke, ingat ya. O. Wakasu. Tapi kalau ga itu artinya adalah gawaku, itu artinya adalah mendidih. Jadi bedakan mendidihkan air sama airnya mendidih ya. Beda arti. Terus berikutnya ya, fun fact ya. Jadi 80% orang Jepang itu sebenarnya makan kare setiap bulannya ya. Sekitar setengahnya itu makan bahkan ya 2-3 kali dalam sebulan. Saya pun juga suka banget makan kare karena bikin semangat ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Nah, berikutnya topiknya seperti ini ya. Ryode kare o tsukute imasu. Berarti di asrama sedang membuat kare. Kata senpainya apa? Hayaku dekiru yoni nabe ni nani-nani shite. Ayo, supaya cepat jadi. Oke? A. Ada futa, B. Ajimi, C. Hi o tomeru. Jawabannya adalah betul ya, futa ya. Futa, iya. Itu artinya adalah
panci. Jadi nage ni futau suru artinya adalah menutup si panci. Seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan hajimi suru apa? Mencicipi ya, ada rasa kita lihat, jadinya kita mencicipi. Kalau hi otomeru artinya adalah mematikan api ya. Oke. Hai, kita sudah 50% ya. Berikutnya kita bakal lanjut dari soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Pertahankan semangatnya ya. Baik, kita mulai lagi. Higa tsuyo sugite niku ga kuroku nani si chata. Berarti apinya kenceng banget, kuat banget. Makanya dagingnya bagaimana? E kawaite, B samete, C kogete. Jawabannya adalah bagus teman-teman ya, tahu ya. Tepatnya adalah kogeru, kogete ya. Jadi namanya kuroku kogeru itu artinya adalah gosong. Bagus ya, kogeru itu gosong ya. Kuncinya ada di sini teman-teman ya. Apinya kuat banget, panas banget. Kalau kawaite apa? Betul ya, kering ya. Kawaite itu kering. Kalau misalkan sameru itu adalah dingin ya, menjadi dingin. Terus berikutnya ya, ada yang tahu nggak nih nama ryorinya apa? Namanya itu adalah nikujaga. Nah, biasanya nikujaga ini kalau di Jepang ya, itu masakan yang paling membuat kita itu rindu akan masakan orang tua kita atau masakan ibu kita. Karena biasanya ibu sering buat masakan ini udah sehat ya, ada daging, ada sayuran, enak lagi. Nah, berikutnya kita lanjut ya, nomor 7 ya. Chomiryo no haita shiru de nani nani nikujaga o tsukurimasu. Nah, E nite, B yudete, C tamete. Hinto ada shiru. Oke, ada chomiryo. Jawabannya adalah betul ya, nite ya. Ingat ya teman-teman ya, kalau nite itu adalah merebus dengan sesuatu yang berbumbu atau kuah dan lainnya. Tapi kalau yuderu itu adalah merebus hanya dengan air doang ya, hanya dengan air. Kalau itameru itu artinya adalah tumis ya, pakai minyak biasanya ya. Terus berikutnya nomor 8, jagaimo o nagaku nita no de nani nani ni narimashita. Kalau teman-teman udah rebus kentang bagaimana? E kataku, B yawarakaku, C karaku. Jawabannya adalah yes, namanya juga merebus, berarti jadinya lembek ya, yawaraka yang menjadi empuk teman-teman ya, yawarakaku naru. Terus kalau kata itu artinya adalah keras, kalau kara itu artinya adalah pedas ya. Berikutnya nomor 9 ya. Mizu to guzai o irete 10 分 nimashita. Shichu ga nani apa? E kogemashita, B samemashita, C dekiagarimashita. Jawabannya adalah betul ya, jawaban adalah C teman-teman ya. Dekiagarimashita itu artinya adalah sudah siap saji dan lainnya ya. Kalau kogemashita itu adalah kogeru artinya goreng, tapi kalau sameru itu artinya adalah menjadi dingin. Jangan sampai kalian lupa ya, saya selalu nge-review ini terus buat kalian. Hai, berikutnya ada soal terakhir nih ya. Tantangan buat kalian ada 2, coba belajar. Nanti kalau pas ujian biasakan untuk baca bagian garisnya aja ya. Contoh ya, reasayo nani de kite nani mas. Nah, ada yang tahu nih bacanya apa? Ayo coba dilihat jawabannya. Ini apa? Tahu ya, ini adalah ita me. Berarti antara ini atau ini ya. Hai, minasan kotae wa set. Coba adalah yang D teman-teman ya. Hocho ya, ada U sama U ya, nggak ada teng-teng teman-teman ya. Bukan hote juga teman-teman. Mungkin ada mikir dari T-nya T kan ya, jangan sampai ketukar ya. Hocho itu artinya adalah pisau dapur. Kalau misalkan di sini ya sayo hocho dekiru artinya adalah memotong sayur dengan menggunakan pisau. Bagus banget. Hai minasan, bagaimana skor kalian? Apakah ada yang betul 9-10? Kalau betul semuanya mantap banget, kan jenius ya. Tapi buat teman-teman yang betulnya masih 0-4 atau 5-6, berarti harus belajar lagi teman-teman ya. Belajar yang banyak ya. Kalau udah betul 7-8 atau ke atas kan berarti udah gokaku, udah lulus ya, udah mantap kalian ya. Nah, jami udah selesai, level yang 3 kalian pun juga sudah naik ya. Udah ingat teman-teman ya, bedanya niru sama yuderu, jangan sampai kalian salah lagi ya. Saya juga ada buatin 5 frasa kunci hari ini. Jadi buat teman-teman yang pengen nge-review malas nonton, silahkan di screenshot teman-teman ya. Nah, di bawah ini pun juga sudah ada tes level yang 3 gratis. Jadi kalau misalkan mau coba, silahkan kalian cek sendiri ya, lihat komentarnya ya. Hai, dengan begini untuk hari ketiga pembelajaran sudah selesai. Kita bakal lanjut ke hari keempat. Saya cuma bakal pakai 10 menit waktu istirahat kalian ya. Sampai berjumpa di waktu istirahat berikutnya. Jangan menasauke sama Desta. Bye-bye.